Kalau kita berumah tangga, kita tuh harus trust dan komunikasi. Kalau tidak ada dua itu, masalah sekecil apapun tidak bisa kalian hadapin. Emang kalau kita hidup itu, kita pasti mengalami proses belajar dan pendewasaan diri. Jadi kamu nggak boleh nyerah ya. Itulah risikonya menikah dengan lelaki yang baik. Karena dia akan selalu menempatkan keluarganya sebagai prioritas. Maksud papi? Coba kamu bayangkan, kamu menikah sama lelaki yang brengsek, yang egois, yang nggak tahu diri. Dia pasti nggak peduli kalau orang tuanya punya kesulitan. Dia pasti akan kabur. Dan dia akan lebih memikirkan dirinya sendiri walaupun orang tuanya menderita. Kamu harus bersyukur karena suamimu itu tipe lelaki yang care sama orang tua. Karena kamu dan anak kamu nanti akan diperlakukan seperti itu. Nggak ada ruginya punya keahlian. Dan keahlian itu nggak akan berat dibawa kemana-mana. Kita ini udah tua, Mat. Setiap orang tua cuma punya dua pilihan. Hidup sendiri atau dengerin kata-kata anak atau menantu. Cuma itu. Maksud Papa apa sih? Kita cuma bisa nerima, Mat. Nurut. Tahan di sini. Diterima, Mat. Nompang. Kita cuma bisa berdoa kepada Allah. Kamu dengar baik-baik, ya, Rel. Ada dua hal yang kamu miliki dan sangat penting buat kamu. Pertama, satu sisi kamu sebagai anak, dan yang kedua, di sisi lain kamu sebagai suami. Pi, aku nggak ngerti, Pi. Papi bisa langsung jelasin aja, Pi. Papi ini kan lebih dulu merasakan menjadi anak, menjadi suami, sekaligus menjadi menantu. Tiga peran ini, kalau kita jalankan, pada satu saat akan membuat kita bingung. Kita bingung mau berdiri di sisi yang mana. Anak itu membutuhkan kekuatan untuk bersandar, membutuhkan pundak untuk menangis, dan membutuhkan contoh untuk mempelajari sesuatu dari seseorang, Mas. Mami mesti sadar, begitu Mami melepaskan anak menikah, Mami sudah tidak sepenuhnya lagi berhak atas dia. Kita sebagai orang tua harus rela, Mi, harus percaya bahwa pasangannya bisa mendampingi dia dengan baik. Di dunia ini tuh nggak ada anak yang bandel. Yang ada itu orang tua yang nggak tahu gimana caranya menghandle anaknya. Selama kita hidup, ada dua hal yang mesti kita lupakan. Apa? Yang pertama, kita harus melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Yang kedua harus dilupakan? Yang kedua, kesalahan orang lain kepada kita. Kan suami istri nggak boleh hitung-hitungan, Kak. Nggak boleh bilang siapa yang lebih capek. Kalau dia senang, aku kan juga happy, Kak. Di mana-mana, istri itu tetap istri, harus melayani suaminya. Jangan jadi musuhnya, Kak. Coba jadi istri yang baik. Pasti semua akan baik-baik juga, Kak. Yang penting dalam sebuah kehidupan itu bukan soal kemenangan, tapi bagaimana kita bertanding dengan baik. Ketika kita beranjak menjadi tua, waktu akan membuat kita dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita sebagai pengganti dari orang yang dulu kita cintai. Semua itu kan bisa dipelajari, Oma. Dulu waktu Maya pertama jadi model juga nggak bisa apa-apa kan? Tapi buktinya Maya bisa sukses. Asal ada kemauan belajar tuh semua pasti bisa. Rumah tangga itu nggak ada sekolahnya. Tapi yang Papa tahu, sejauh manapun tujuanmu,
berapapun usia pernikahanmu, toleransi itu sangat dibutuhkan. Vin, jangan naif dong. Semua orang di dunia ini pernah patah hati, termasuk saya. Ungkapan, waktu akan menyembuhkan luka. Kata orang itu benar. Tapi menurut saya, cinta Fitri yang sejati itu yang membuat saya bangkit. Kamu beruntung bisa mendapatkan cinta sejati. Karena yang aku tahu, gak semua orang bisa mendapatkan cinta sejati dalam hidupnya. Nah, itu kamu tahu. Kamu juga sadar kan? Kita kaum lelaki. Kita lah yang mencari cinta sejati. Kamu tidak usah takut sama sesuatu dan tidak usah takut sama seseorang. Dan aku belajar satu hal dari pengalaman pahitku. Apa itu? Setiap pintu yang tertutup, pasti akan ada satu pintu yang terbuka. Dalam menyikapi masalah berat, ada beberapa orang yang berhasil tumbuh sayapnya. Ya, memang ada juga yang cuma cari penyangga untuk tempat bergantung. Tapi Papa yakin, masalah ini akan menggembleng kamu menjadi orang yang kuat. Kamu harus tegar, nak, tegar. Ya, itulah hidup, Al. Orang yang kita cintai dan mencintai kita pasti punya harapan lebih sama kita. Dan di saat harapan itu tidak bisa dicapai, mereka berhak buat kecewa dan marah sama kita. Sebenarnya nggak jadi masalah sih, Al. Tapi berhubung kamu tulang punggung keluarga dan kepala keluarga buat Finza dan Kayla, harusnya kamu bisa jelasin sama mereka. Jelasin aja, Al. Mereka pasti ngerti kok. Aku yakin. Karena mereka sayang banget sama kamu. Rezeki itu nggak mungkin tertukar, Mas. Itu udah diatur sama Allah. Mas ini nggak boleh iri dong. Harus ikhlas dan terima kenyataan, Mas. Mestinya kita itu bersyukur karena teman kita ada yang dapat rezeki, Mas. Betul, Pak. Papa nggak boleh sirik. Nanti rezekinya tambah jauh loh, Pak. Tenang aja, Mas. Rezeki kita itu nggak akan ada yang ngambil kok. Kalau kamu mau hidup bersatu untuk selamanya, kamu harus bisa berpisah untuk sementara. Kamu pernah denger ini, Rel? Kalau kita dekat sama seseorang, kita pasti akan sering berantem. Tapi begitu kita jauh, hubungan akan menjadi semakin baik dan akan saling kangen. Nah, begitu juga hubungan antara mertua sama menantu. Coba kalau tinggal serumah, akan banyak intervensi, akan banyak ketidakcocokan. Pasti sering berantem. Nah, kalau beda rumah dan ya sesekali ketemuannya, pasti mereka akan saling kangen-kangenan. Percaya sama Papi.